Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Jumpa lagi bersama kami, Suster-Suster Junior SSPS Kalimantan. Saya, Suster Wilfrida, SSPS, akan membawakan renungan pada hari Minggu biasa ke-6. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kusta adalah penyakit yang menjijikan bagi kita. Reaksi spontan kita ketika mendengar ada yang menderita kusta adalah langsung menghindar atau menjauh. Sebab kita tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Dalam ajaran dan tradisi orang Yahudi, orang kusta perlu dijauhkan dari masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang berdosa. Kisah penyembuhan orang kusta hari ini akan menjadi permenungan yang menarik karena Yesus melakukan hal yang berbanding terbalik dengan tradisi dan ajaran Yahudi pada zaman itu. Kisah ini diawali dengan permohonan si kusta kepada Tuhan Yesus untuk mentahirkannya. Dengan rendah hati, si kusta bertanya kepada Yesus akan kemauannya untuk menyembuhkan dia. Kemauan ini menjadi dasar akan tindakan Yesus. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tentu, Yesus memahami dengan baik kerinduan si kusta. Hati Yesus bergerak melampaui kerinduan dan keinginan hati si kusta. Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Ini merupakan tindakan yang dahsyat. Yesus melakukan hal yang dihindari orang dan dilarang oleh ajaran agama. Yesus tidak takut terjangkit oleh penyakit si kusta. Dia tidak takut dengan kritikan ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan orang-orang Farisi yang sedang mengintai perbuatannya. Dia tidak takut menyentuh orang berdosa yang sedang dihukum Allah. Setelah sembuh, si kusta pergi memberitakan peristiwa mujizat itu dengan penuh sukacita. Dia tidak bisa menahan kebahagiaan yang dialaminya. Dan kebahagiaan ini pula yang mendorongnya untuk berbuat, melakukan, melampaui apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang baru sembuh dari kusta. Saudara-saudari terkasih,
Kita masih hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Kisah penyembuhan si kusta sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Kita diminta untuk menjaga jarak. Ketika ada yang terinfeksi COVID, pastilah banyak di antara kita yang menghindar. Semua orang takut untuk berelasi dan berinteraksi dengan siapapun. Orang yang terpapar COVID-19 bagaikan si kusta. Kita perlu belajar pada si kusta bahwa dalam situasi sulit ini, kita hendaknya tidak bosan untuk datang dan bersujud di hadapan Tuhan, untuk memohon kesembuhan kita, berdoa bagi sesama dan siapa saja yang terpapar virus corona. Kita juga hendaknya tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kita, serta bagi dunia yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan. Hendaknya kita percaya bahwa hanya pada Tuhanlah kita mendapat kesembuhan. Kita juga perlu belajar dari Yesus bahwa dalam situasi sulit ini, apakah kita masih bisa mendekati sesama yang sakit? Ataukah kita menjauh dan menghindar dari sesama karena kita takut tertular? Tentu, memang kita perlu mengikuti protokol kesehatan. Namun kita harus ingat bahwa sebagai sesama manusia, kita tidak boleh membiarkan orang sakit berjuang sendirian. Kita perlu mendukung sesama yang sedang sakit, agar ia dapat segera memperoleh kesehatan dan kesembuhannya kembali. Sakit bukan hanya berkaitan dengan keadaan fisik, tapi juga berkaitan dengan keadaan batin dan suasana hati seseorang. Apakah kita bersedia mendekati atau menjamah orang yang dianggap dunia sebagai pendosa? Ataukah kita malu dan takut untuk mendekati orang berdosa? Hendaknya persatuan kita dengan orang sakit atau orang berdosa didasari oleh hati yang penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Hati yang tergerak oleh belas kasihan membuat kita mampu melakukan hal-hal yang melampaui kebiasaan, terutama untuk mendorong saudara-saudari kita yang menderita dan berdosa. Orang sakit akan lekas sembuh ketika ada orang yang memberinya dukungan. Orang berdosa akan memiliki kepercayaan dirinya kembali untuk datang kepada Allah ketika ada orang yang merangkulnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga berkat bantuan Roh Kudus, kita semua dapat menjadi pembawa harapan dan sukacita bagi sesama yang sedang sakit, menderita, dan berduka. Amin.